Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otosecond kali ini lagi out nih, karena saya lagi nggak bahas mobil bekas, tapi mobil baru yang ada di Gias 2021. Dan fokus saya langsung tertuju ke pertarungan yang sebenarnya dimulai sejak lama dari Kijang lawan Kuda, sekarang berlanjut ke Expander lawan Avanza dan Veloz. Dan inilah dia Expander facelift yang bisa membuat kubu Toyota deg-degan. Dan namanya juga facelift, pasti perhatian utama ada di bagian wajah. Oke, di sini ada grill dan kisi-kisinya baru. Tapi ketika melihat bagian ini, maka kesan yang saya dapati adalah Expander facelift ini semakin mewah dan naik kelas gitu. Dan yang membuat saya kagum adalah eksekusi di bagian ini. Jika tadinya ini sudut ini seolah-olah dipotong oleh headlamp yang isinya halogen, dan di sini dia tutup dengan mika berisi lampu LED sehingga menyesuaikan dengan sudut ini nih. Kalau kita lihat dari atas itu garisnya lebih streamline ya, lebih aerodinamis dibanding kesan yang kita dapati di model sebelumnya. Lampu itu ngadep ke depan seolah-olah melawan arus angin. Kita lanjut ke bagian samping. Velg two-tone 17 dikasih ban ukuran 205, dan yang paling menarik di sini yang mungkin tidak begitu kelihatan tapi sebenarnya membuat Expander ini lebih tinggi, yaitu ground clearance-nya semakin bertambah. Dia bikin 220 mm. Ini sama dengan Toyota Rush dan Daihatsu Terios, jadi posturnya semakin tinggi. Walaupun kalau kita lihat aslinya seolah-olah nggak ada perubahan ya, tapi Mitsubishi mengangkat sisi adventure dari Expander ini. Dan ini yang baru, lampu remnya semakin stylish dengan LED bar. Dan di bagian bawah ini juga memberikan kesan yang baru. Karena apa? Bagian yang hitam ini tadinya kan reflektornya itu ke samping, sekarang dia berdiri tegak. Jadi membuat postur Expander ini dari belakang semakin tinggi dengan reflektor yang vertikal. Dan ini kebalikan dengan Avanza dan Veloz yang semakin kelihatan ceper, semakin kelihatan mencari titik gravitasi yang rendah. Expander justru ingin menampilkan sisi adventure atau kemampuan di luar kota yang semakin tinggi. Ya, sekarang kita lihat interiornya. Dan memang Mitsubishi Expander sejak awal muncul 2017, dia sudah mampu memberikan kesan mewah, kesan berkelas di segmen low MPV. Jadi Mitsubishi tahu betul bagaimana upaya untuk mengalahkan Avanza. Jadi bisa dilihat dari dimensi yang lebih besar, juga fitur yang dia kasih, termasuk yang paling melihat dari kebiasaan kita yaitu cup holder. Jadi cup holder itu sampai 13 buah. Itu untuk menunjukkan bahwa mereka ingin melayani segmen keluarga dengan sungguh-sungguh. Itu hal yang kelihatan kecil, tapi kalau udah jalan sama keluarga itu terasa banget manfaatnya. Karena setiap pintu itu ada beberapa cup holder untuk ditaruh botol minuman. Dan di Expander yang baru ini kita dapati desain yang masih mirip dengan yang lama, tapi dengan kesan yang lebih mewah. Setirnya baru dengan beberapa fitur. Di sini masih ada soft touch dengan warna beige. Ini versi ultimate ya. Sini masih hard plastik. Dan sini ada model silver plate untuk kisi-kisi AC-nya. Juga perubahan di bagian bawah di kontrol AC. Ini model slide ya, model colek ya, atas bawah untuk pengaturan blower maupun suhunya. Dan di setir ini seperti facelift pertama, dia sudah ada cruise control. Dan di sebelah kanan ini mengingatkan saya sama Pajero Sport ya, karena di sini udah ada control traction off, juga ada tombol cut off otomatis yang bisa di off kan. Dan kesan saya terhadap Expander ini sangat bagus ya, karena rasanya tuh feel mewahnya dapat untuk di kelas ini. Jadi Mitsubishi emang pinter banget untuk mengeksekusi bagaimana cara membuat nyaman penumpang maupun pengemudi. Walaupun kontrolnya masih manual. Jadi sini ada untuk mengatur ketinggian, model putar, juga slide ke depannya, reclining. Semua sama masih manual. Tapi kita mendapatkan posisi mengemudi yang sangat bagus di Expander, dan kita bisa mendapatkan posisi mengemudi yang bagus karena di sini ada touch steering ya, dan teleskopik. Oke, ini sangat membuat senang buat kita ketika mau berganti pengemudi, karena biasanya suka berubah posisi mengemudi di setir maupun di bagian joknya. Dan kalau kita ngelihat di bagian konsol sini ya, kelihatannya simple, cuman garis lurus, ada silver kiri kanannya, tapi sistemnya sini udah berubah. Kita nggak lagi ada tuas rem tangan, berganti dengan rem parkir otomatis dengan
satu tombol P di sini. Juga ada fitur auto hold dan kelihatannya sama-sama matic nih transmisinya seperti yang lama, tapi sebenarnya udah ada perubahan sistem yang besar-besaran karena sekarang dari step AT atau AT biasa sekarang berubah jadi CVT, dan kita tahu CVT ini punya performa yang berhubungan langsung dengan konsumsi bahan bakar dan juga tarikan yang lebih halus, lebih nyaman bagi pengemudi. Dan ya, unsur kenyamanan kemewahan juga kita rasakan di bagian kedua. Di sini sangat lega ya, itu tadi setelan bangku saya 171 dan sisa legroomnya masih sangat luas, dan kita nggak ngerasa sumpek karena juga headroomnya sangat luas. Jadi secara visual kita tuh sangat dimanjakan oleh Mitsubishi di Xpander ini. Jadi ada beberapa permainan kontur ya. Di sini oke lah, di sini hard plastik, tapi hard plastiknya tuh eksekusinya tuh halus dengan kulit jeruk. Di sini juga ada bagian yang empuk, soft touch, dikasih aksen silver di sini, dan di sini ada menu karbon. Jadi mata itu kelihatannya enak gitu memandang bagian khusus di belah kanan ini. Termasuk juga di interior secara keseluruhan dengan warna, saya nggak tahu di lapangan warnanya apa, tapi kalau di sini beige dengan motif jok yang kelihatannya juga mewah. Yang diunggulkan oleh Mitsubishi tuh, nah mereka menambahkan lagi ada cup holder di bagian handrest, jadi memang sangat memanjakan buat perjalanan anggota keluarga ya. Dan satu lagi yang mungkin nggak kelihatan karena ini kecil ya, yaitu power outlet. Ini yang bisa melayani seluruh penumpang. Jadi mereka pelajarin betul memang kekurangan Avanza, dan apa yang mereka temukan itu mereka penuhi di Xpander. Nah sayangnya Xpander ini Xpander facelift yang masih berkompetisi dengan Avanza lama, bukan Avanza new model untuk model years 2022. Nah ini jadi, dan kita akan lihat nanti apakah Avanza memang bisa secara kualitas, secara penampilan, harga dan lain sebagainya itu berkompetisi dengan Mitsubishi Xpander facelift ini. Nah yang saya suka dari eksekusi Mitsubishi di kelas low MPV ini adalah mereka tuh sangat memperhatikan setiap detail dari mobil, sehingga ada saja hal yang bisa diceritakan dari setiap item yang ada di mobil ini. Contoh, ini bisa pelipatan dengan konfigurasi bagasi sehingga memuat barang yang cukup banyak, dengan sandaran yang bisa diratakan sejajar lantai. Dan di bawah sini juga ada, nah ini ada storage nih, bisa buat naruh barang-barang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Apakah ini kebutuhan buat anak pertama, ini buat anak ketiga, atau mungkin kebutuhan-kebutuhan yang lain. Di bagian sini itu dieksekusi dengan rapi. Jadi yang saya bilang tadi, Mitsubishi itu pinter memanjakan mata gitu. Jadi enak deh ngeliatnya. Jadi nggak ada sesuatu yang ini kok begini ya, ini kok begini ya gitu. Jadi dari luar ketika mata kita sudah dimanjakan, di dalam pun begitu kesan yang kita dapat. Artinya dia konsisten nih secara desain maupun build quality-nya. Nah, kita udah sampai di booth Toyota. Dan ini Avanza baru, dan di sana ada Toyota Veloz. Ramai banget ya boothnya. Dan kalau ngelihat sepintas, kesan pertama saya terhadap Avanza dan Veloz baru ini kayaknya ada sesuatu yang sangat beda gitu, karena kita tahu Avanza ya kelihatan konvensional gitu. Sekarang mereka benar-benar new model dengan platform yang baru, dan stylenya juga ini seperti apa ya, sulit untuk digambarkan. Tapi saya mau cerita, jadi mungkin Mitsubishi bete ketika tahun 2019 Toyota itu melakukan facelift dengan yang model lampu Velfire atau Avanza LED, sudah bikin Xpander segitu menariknya, sudah sebegitu mewahnya di kelas itu, cuman dihajar sedikit sama ganti bumper depan dan belakang, tampilan berbeda, penjualannya tetap aja nggak bisa ngalahin Toyota. Hanya sekali kalau nggak salah Xpander itu bisa ngalahin Toyota di bulan masih di 2018. Dan ini model baru, mestinya Toyota bisa mempertahankan dominasi pasar. Tapi jujur, ini impresi pertama saya terhadap Avanza dan Veloz baru ini masih kayak kurang, waduh kayaknya ada sesuatu nih dari Toyota yang bikin deg-degan. Bisa nggak Avanza atau Veloz ini jadi market leadernya di low MPV? Ini kayaknya saya kurang begitu antusias, karena apa? Ketika Xpander 9
semakin mewah, semakin gagah dengan ground clearance semakin tinggi, dan mereka rasanya tuh siap untuk diajak adventure atau perjalanan luar kota, pegunungan. Avanza dan Veloz ini justru semakin kelihatan rendah. Ini mengingatkan kita sama Mobilio, Grand Livina, atau R3 yang kesannya itu nggak tinggi. Jadi secara postur kok malah impresinya larinya kayak ke Calya Sigra ya. Jadi bodinya panjang tapi rendah. Itu kesan yang saya dapat sih pertama. Tapi memang kalau lihat dari depan, mobil ini kelihatan lebih spesies ya, lebih luas dalamnya. Tapi kita akan lihat potensi apa yang dimiliki Avanza dan Veloz ini untuk mempertahankan dominasinya di low MPV. Nah, ini dia. Jadi saya nggak bisa menggambarkan kesan saya terhadap mobil ini karena frame kita itu Avanza, mobil keluarga tinggi, ya ground clearance-nya tinggi, kelihatan jangkung lah. Tiba-tiba ketemu sama yang posturnya kayaknya tuh pendek ya. Dan kita lihat Toyota berusaha untuk memberikan kesan eksklusif, kesan wah. Itu dengan permainan chrome. Kalau kita lihat di sini, chrome-nya ini dari luar, jadi bukan ada di mika lampu seperti yang di bawahnya, tapi memanjang sampai ke belakang, ke pilar C di belakang. Ini luar biasa ya. Jadi seperti kalau saya lihat sih sebenarnya udah dimainkan oleh Daihatsu dan juga expander. Lanjut, grillnya cukup besar dan di sini juga ada chrome lagi. Ini bentuknya kok ngingetin saya sama produk-produk Lexus ya. Dan mungkin mereka ingin mengambil style Lexus di sini. Dan ini biasanya undercover itu biasa hitam. Kalau ini dikasih nuansa silver ya, mengingatkan ya bentuknya ngingetin sama CR-V Naga. Tapi memang ini bikin tampilannya jadi kelihatan sporty. Nah, cuman kalau kita perhatikan lagi ke bawah, ini kesannya tuh rendah banget. Dan kalau kita lihat dari samping, ini pelek two-tone, ukuran 17, dan profilnya tipis ya kelihatannya. Ini sebenarnya profilnya 50%. Jadi emang mengarahnya ke mobil perkotaan sih, dibanding Veloz yang generasi-generasi sebelumnya. Apalagi dengan tambahan cladding sini, cover, itu jadi bikin tampilan Veloz baru ini kayaknya tuh lebih ceper gitu, jadi lebih dekat ke tanah. Kita lihat ke dalamnya. Wah, kita lihat bagian dalamnya. Tampilannya benar-benar fresh, baru, dan kekinian banget dengan monitor besar di sini, seolah-olah muncul dari dalam dashboardnya. Juga ada nuansa ya permainan pinggiran konsolnya ini ada motifnya lagi ya. Di sini juga ada masih hard plastik, tapi warnanya sudah ada beberapa kontur di sini, kulit jeruk, putih, dan juga ada model karbonnya, ingetin sama expander tadi. Dan di sini ada ya bagian yang lunak ya di bagian sandaran tangannya. Tapi kalau kita lihat langsung secara visual, kayaknya kualitasnya agak kurang ya untuk kelasnya Veloz. Jadi ini material plastik itu kelihatan plastik banget gitu. Beda impresi kita ketika tadi masuk ke expander yang kelihatan wah gitu. Jadi oke, ada upaya untuk bikin ini kelihatan eksklusif, ada tulisan Veloz di sini, ada soft touch-nya di sini, tapi bagian plastik itu ngingetin kita sama ya kelas di bawahnya lah. Bahkan dibanding sama Avanza yang sebelumnya. Ini kayaknya secara impresi terhadap material kalau buat saya sih agak kurang ya. Tapi boleh dibilang Toyota banyak investasi nih di bagian electrical dan computerized, karena di sini sudah ada banyak fitur yang disematkan di Veloz baru ini. Dan kita bisa lihat di sisi kanan di sini ada lacinya, tapi di bawahnya ada traction control off, juga ada, nah ini bagian dari TSS nih, semacam warning system, jadi menghindari nabrak dengan mobil di bagian depan. Setir kelihatan biasa aja sih, tapi memang sudah banyak tombol yang bikin kesannya itu canggih. Walaupun lagi-lagi dari segi material menurut saya biasa aja, dan kurang lah untuk membawa Veloz ke generasi yang selanjutnya. Di sini juga mirip sama expander facelift, dia sudah tidak ada tuas rem tangan lagi, sudah digantikan dengan tombol, juga ada tombol hold. Ini biasanya digunakan di kemacetan. Dan lagi-lagi mirip sama expander, kelihatan ini simple gitu, matic biasa, tapi sebenarnya sistemnya sudah CVT. Dan ini mungkin sudah merupakan hasil dari riset Toyota bahwa CVT merupakan jawaban dari kebutuhan konsumen low MPV di masa yang akan datang. Nah, ini
kesannya benar-benar lega. Jadi ke depan tuh kacanya, dashboardnya luas, juga kacanya kelihatan landai dan kita lebih mendem ya gitu. Juga joknya lembut di kulit, dan di sini ada wireless charging, jadi menunjukkan kesan bahwa Toyota sekarang sudah nggak pelit fitur. Ya, kita masuk ke bagian belakangnya. Impresi terhadap suasana kabinnya oke, ini baru, ada monitor di atap, dan ini apakah AC-nya benar-benar berfungsi? Mestinya iya, nggak sekadar blower aja kayak di Calya. Tapi kesannya ngelihat begini ya, jadi inget fitur di Calya yang AC-nya single blower tapi diarahkan ke belakang juga. Lagi-lagi, kalau di Veloz ini kesannya lebih ke material. Rasanya mestinya Toyota bisa memberikan kesan wah yang lebih di kabin Veloz yang baru ini. Walaupun kalau kita lihat di situ ada ambient lights di pintunya, tapi rasanya masih kurang mendongkrak kalau kita ngelihat build quality di bagian interiornya ini. Oke, kalau ngomongin spesies kabinnya ini tetap rasanya lega. Begitu juga di legroomnya, dan posisi duduknya juga cukup oke, nyaman. Ini masih bisa dimundurin. Oke, ini sandarannya bisa jadi, tapi belum ada cup holder ya. Bagian belakang kesannya sih mirip-mirip aja dengan Veloz sebelumnya, tapi ini rasanya sih lebih luas. Nah, kalau ke bagian belakang, nah ini kesannya justru bagus ya, lebar, apalagi dengan lampu yang menyatu kiri kanan ini, jadi membuat kesan mobil ini semakin besar. Kita lihat bagasinya. Ada spare tire, dan oke, ada beberapa storage ini, 1, 2, 3, 4. Yang paling kanan ini kayaknya buat perlengkapan. Cuman kalau kita lihat, ini bahannya kayaknya gabus biasa ya, yang dicat hitam ya. Terlihat Toyota sangat memberi porsi yang besar investasinya ke perubahan sistem mekanikal maupun elektrikal. Mereka mempertahankan biayanya itu di material-material dasar bodinya. Jadi masih biasa-biasa aja. Oke, kita lihat bahwa Toyota berusaha menampilkan kesan eksklusif dari Avanza dan Veloz baru ini. Tapi kalau udah masuk ke dalamnya dan ngelihat lama-lama, kayaknya mata udah gampang terbiasa gitu. Tapi dibalik keterbiasaannya itu, ternyata Avanza dan Veloz baru ini punya potensi lain. Infonya, Toyota akan menggunakan atau menerapkan elektrifikasi di model-model existing mereka. Jadi kelihatannya biasa-biasa aja, tapi Toyota ternyata sudah mempersiapkan model ini untuk bisa mengadopsi sistem hybrid. Dalam waktu dekat, kemungkinan Avanza dan Veloz baru ini sudah punya versi hybridnya. Jadi desain ini sudah dipikirkan sejak awal untuk bisa menyimpan baterai. Ya, saya nggak tahu posisinya ada di mana, tapi kemungkinan ada di bawah seperti mobil hybrid lainnya. Jadi kita tunggu saja. Kira-kira akan seperti apa Avanza dan Veloz hybrid. Nah, kalau expander facelift itu dilepas 299 juta, sementara ini dilepas 291 juta dengan posisi PPNBM 0, kira-kira dalam waktu 1 tahun cocoknya berapa ya harga bekasnya? Nah, teman-teman silakan tulis komen dalam waktu 1 tahun kira-kira berapa sih penyusutan dari dua mobil yang saling kompetisi ini di market low MPV. Demikian, sampai jumpa di liputan selanjutnya.